Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan berbagi seputar info traveling mulai dari hotel, villa, kuliner, dan juga tempat-tempat wisata. Jadi ikutin terus perjalanan Bocan di YouTube dan juga follow Instagram dan Facebook Bobo Cantik. Nge-Jogja lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers nginep virtual di tempat glamping yang lagi viral banget di Jogja. Ini glampingnya tuh lokasinya ada di atas tebing gitu Bobers. Pemandangannya langsung ke lautan. Cakep banget pokoknya. Kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke Heha Ocean View. Ini kemarin Bocan sempat review wisatanya aja, tapi glampingnya tuh belum jadi, masih dibangun. Dan sekarang glampingnya udah beroperasi, kita mau langsung cobain nginep. Perjalanan menuju ke Heha Ocean View ini sekitar 1,5 jam dari kota Jogja. Dan untuk aksesnya udah 95% mulus ya Bobers, jadi nggak perlu khawatir. Walaupun di beberapa titik kita perlu lewatin jalanan kecil, tapi masih aman banget. Dan kita udah sampai di area Gunung Kidul. Di sini ada pos dan kita perlu bayar retribusi. Per orangnya tuh 4.500, tapi pas Bocan kasih 50.000 untuk 2 orang, itu kembaliannya cuma 40. Oke, kita skip, jalan lagi sekitar 5 menit dari pos tadi. Akhirnya kita sampai. Tapi ini belum sampai di gerbang beneran ya. Ini ada gerbang yang perlu bayar lagi, tapi seikhlasnya. Kita lanjut lagi, dan ini dia parkirannya Heha Ocean View. Masih gersang dan masih tetap rame dong. Walaupun banyak yang komplain masalah harga, tapi Bobers bisa lihat pengunjungnya masih rame banget. Nah, bedanya kali ini Bocan bisa bawa kendaraan ke atas nih. Jadi untuk tamu yang menginap nanti tinggal sebutin aja udah booking atas nama siapa, boleh bawa kendaraannya ke atas. Kalau yang untuk wisata kan harus parkir di bawah ya, buat menuju loket. Dan tempat buat menuju loketnya aja kita perlu jalan kaki atau naik ojek. Nah, kali ini kita bisa bawa kendaraan dan parkirnya di depan loket masuknya. Udah parkir, kita mau langsung check in. Untuk resepsionisnya ini jadi satu sama loket wisata Bobers, tapi nggak perlu khawatir karena antriannya dibedain. Jadi kita nggak perlu antri panjang lagi karena udah ada line khususnya. Nah, ini resepsionis glamping. Untuk proses check-innya cukup smooth, tapi kita perlu bayar deposit 250.000 dan harus cash. Jadi Bobers jangan lupa bawa uang cash karena ini depositnya nggak bisa pakai CC. Terus juga harus ninggal KTP dong. Oke. Agak strict ya. Udah check-in, kita mau langsung menuju ke unit glampingnya. Dan untuk menuju unit glampingnya itu perlu naik jeep. Jadi disediain shuttle gitu Bobers. Dan Bobers bisa lihat parkirannya di atas sini, glampingnya di seberang kanan sana. Kalau jalan kaki tuh lumayan bikin betis ngondek karena jauh banget dan treknya naik turun kayak gini kan. Aduh, PR deh. Untungnya disediain shuttle sih, karena kalau nggak tamu pada komplain kali ya. Kalau Bobers yang mau kemana-mana, maksudnya mau keluar area Heha ini atau mau ke parkiran dan males jalan kaki, nanti tinggal turun aja ke bawah. Di situ ada staff yang berjaga. Kalaupun nggak ada, nanti Bobers bisa telepon ke resepsionis untuk minta jemputan. Nah, ini staffnya cukup ramah dan helpful juga. Untuk barang-barang kita dibantu bawa ya Bobers. Dan ini dia glampingnya, pemandangannya langsung ke samudra luas. Cakep banget. Ini rate-nya tuh 1.150.000 ya Bobers, tapi itu udah termasuk buat floating breakfast juga. Dan untuk unit glampingnya itu ada 12 doang. Jadi kalau pas rame mungkin agak susah bookingnya. Ini adalah kamarnya. Kesan pertama pas masuk kamarnya tuh panas, karena ini terbuat dari terpal gitu Bobers. Walaupun ada AC ya, dan untuk ranjangnya sih cukup empuk. Terus kamarnya kelihatannya bersih dan nyaman. Ada fasilitas televisi juga. Nah, di sini kamar mandinya nih. Ini penting nih, kamar mandi harus di dalam karena kalau nggak PR ya. Ini ada water heater, terus juga ada toilet sama disediain handuk, slipper, dan amenities lengkap ya. Walaupun amenitisnya standar, tapi at least disediain lah ya. Kalau di kamar ini nggak ada wifi Bobers, jadi kalau Bobers yang nggak bisa putus dari internet harus sedia kuota sendiri.
Terus ada fasilitas teko listrik, ada AC. Kok AC, kulkas maksudnya. Ada kulkas lengkap sama minibarnya, di dalam ada snack dan minuman. Terus ini ada reflexology. Kalau di hotel kan spa, kalau di sini reflexology. Dan ini adalah rules buat bobors yang nginep di Heha Ocean View. Jadi buat tamu yang nginep itu dapat fasilitas gratis foto-foto di spot-spotnya yang instagramable itu, tapi dari jam 9 malam sampai jam 7 pagi doang. Dan untuk televisinya itu cuma ada channel lokal bobors. Tapi siapa yang mau nonton TV kalau di depan mata disuguhin pemandangan kayak gini kan? Nah ini di samping meja sama kursi itu Bocan agak bingung mau dibikin konsep apa, karena mau dibilang kolam renang, feelnya berasa kayak bak gede yang dipotong sebelah. Mau dibilang jacuzzi, feelnya juga tetep bak. Jadi ya anggap aja itu tempat main air lah ya bobors. Nah ini pemandangan Heha Ocean View wisatanya nih, lagi rame banget. Kalau nggak salah Bocan nginep tuh pas liburan tahun baru tanggal 5-an gitu, masih rame pengunjungnya. Lautnya cakep banget bobors. Aduh sumpah ini emang lautnya Gunung Kidul tuh nggak kalah sama Bali deh beneran. Nah ini juga lagi ada wisata viral, jadi kita bisa minum kopi sambil naik gondola itu. Kalau nggak salah namanya Coffee Sky View deh, tapi itu bukan di Heha, tapi di sebelahnya gitu bobors. Nah ini bingung mau berenang nggak bisa, jadi cuma nyemplungin kaki doang sambil lihat pemandangan. Oh ya, kalau untuk tendanya ini Bocan agak menyayangkan kenapa dia bikin tendanya dari terpal, sama kayak glamping yang di Gunung Kidul juga yang sempat Bocan review. Kalau untuk kenyamanan glampingnya nilainya 7 dari 10, masih agak nanggung sih bobors. Tapi kalau untuk pemandangannya 10, karena ini sempurna banget bobors. Sunsetnya, lautnya, aduh masya Allah ini indah beneran. Gak kalah sama sunset di Pulau Dewata. Semburat jingganya tuh bagus banget, keren, berpadu sama laut. Ini sunset yang akan terkenang selamanya karena bagus banget. Dan sekarang Bocan mau makan malam. Untuk makan malamnya di bawah kan tuh ada food court ya, tapi Bocan mau makan di restonya aja sih. Kalau di food courtnya kemarin sempet cobain, rasanya belum nemu yang pas, tapi sekarang kita mau coba makan di restoran yang emang dikelola sama si Heha-nya langsung. Nah ini food courtnya nih masih banyak yang buka nih bobors tuh. Wisatanya juga masih bisa dibilang rame ya jam segini, sekitar jam 7-an. Ada live music juga. Nah ini kita nanti bebas foto-foto di sini bobors, tapi kalau udah tutup mereka nggak mau rugi ya, boleh foto-foto tapi kalau udah tutup, kalau udah jam 9. Aduh pinter. Dan ini adalah area restorannya. Restorannya nggak terlalu rame, mungkin karena ke split orang yang jajan di food court juga ya. Nah ini harga makanannya lumayan ya bobors, lumayan dalam di kantong. Untuk pasta mulai dari sekitar 40 ribuan, minumannya udah di atas 30 ribu. Wah ini udah hampir kayak harga hotel sih bobors. Nah ini Bocan pesen wedang selalu favorit nih kalau ke Jogja atau ke Semarang atau ke Solo, pasti pesennya wedang-wedangan. Tapi makanannya western. Makanannya buset, ini pesen pasta pakai nasi stick sama nasi. Aduh. Inilah bobors perpaduan antara lidah Indonesia dan lidah sosok Arab. Sosok Barat. Makan stick campur nasi dong. Waduh, pasta campur nasi coba. Jangan ketawain ya, itu suami Bocan. Kasihan. Totalnya habis sekitar 300 ribu. Mungkin karena Bocan pesennya stick ya bobors, tapi itu harga makanannya sebanding sih, karena rasanya rasanya enak. Dan ini suasana malam hari di dalam glampingnya. Untuk penerangannya temaram ya bobors, nggak terlalu terang tapi masih cukup nyaman buat kerja. Dan pagi harinya kita bisa lihat laut lagi. Aduh Bocan kalau
Di sini bawaannya cuma pengen duduk depan teras sambil mandengin laut aja sih Bobors. Nah ini kita mau sarapan. Sarapannya diantar, tapi kita nanti kasihin voucher floating breakfastnya ya. Tuh floating breakfast di atas bak. Udahlah, anggap aja kolam renang ya Bobors, apalagi pemandangannya laut kan. Anggap aja kolam kita seluas samudra. Untuk sarapannya dia kan floating breakfast jadi ala carte, tapi cukup lengkap karena disediain buah sama roti. Jadi nggak cuma main course aja, tapi juga ada buah sama jus dan kopi. Nah ini abis sarapan udah mulai berasa hawa-hawa panasnya nih Bobors. Kenapa sih glamping di Jogja tuh bikinnya dari terpal? Kenapa nggak bikin dari kain gitu loh yang sekalian bagus? Jadi kan ya kalaupun harganya mau dinaikin nggak apa-apa, tapi yang penting nyamannya tuh dapet kan. Nah ini kalau yang dari terpal Bobors udah di atas jam 9 tuh kita udah nggak betah karena AC pun nggak kuat, udah panas banget hawanya. Nah ini kita udah mau check out. Ini kita naik shuttle lagi, tapi shuttle-nya beda sama yang kemarin ya. Kalau kemarin kan jeep yang terbuka gitu. Nah kalau ini shuttle yang untuk wisatanya nih Bobors. Dan sekian review dari Bocan. Kalau menurut Bocan sih sayang banget ya untuk harga 1 juta tapi bikinnya masih belum maksimal gitu. Kalau Bocan sih lebih mending nggak apa-apa dia naikin 1,5 atau 2 juta tapi bikinnya yang maksimal, mulai dari bahan glampingnya, terus dari konsep kolam berenang, mau dibikin kolam atau mau dibikin bathtub, jangan setengah-setengah gitu. Kalau kayak gini sayang aja, view-nya udah bagus banget tapi kenyamanannya masih belum maksimal. Terima kasih sudah nonton video Bocan, semoga nambah referensi Bobors yang mau liburan. Dadah.